Desa Sarirejo merupakan salah satu desa yang menyimpan kekayaan alam serta potensi masyarakat yang terus berkembang. Hamparan lahan pertanian yang membentang menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar warga. Berbagai komoditas seperti padi dan palawija tumbuh subur, didukung pula oleh sektor peternakan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tak hanya mengandalkan sektor pertanian, Desa Sarirejo juga memiliki beragam usaha yang tumbuh dari potensi lokal. Di antara beragam potensi Desa Sarirejo, tumbuh sebuah usaha yang menjadi kebanggaan masyarakat. Berikut adalah UMKM tempe dan keripik tempe bening yang mengangkat olahan tempe lokal menjadi produk berkualitas dan bernilai jual tinggi. Pemilik UMKM ini siapa? Yang Pemiliknya, punya Mbak bikin kan Mbak Sarmin udah 12 tahun berapa berarti? Iya. Asal-usulnya dari simbahnya, orangnya sakit lalu dilempar ke putranya sini, saya lanjutkan. Satu kali bodi 15 kilo. Ya. Itu juga tergantung. Ya, tergantung keadaan dan kondisinya gimana gitu. Kalau panen ya rame, kalau sepi kayak gini ya menurun. Ya. Dari awal kedelai direndam, ya. Direndam 1 malam, paginya direbus, ditiriskan, langsung direndam lagi, nanti terus diselep. Ya, taruh sini, nanti direndam lagi ya. Dicampur air, direndam lagi 1 malam. Lalu pagi-paginya direbus lagi. Ini yang sudah selepan nih, tidak ada kulitnya. Apinya 2 kali ngerendamnya, tapi kalau orang-orang tuh 1 kali 1 malam. Jadi rasanya beda. Mau bikin nggak apa-apa, pasti bisa ya. Gampang. Lalu rata, tapi harus dingin ya. Nah, ini balik-balik biar tembus. Di pasarnya di mana sih Berlin? Pasar Sarawak. Oh, di pasar-pasar gitu. Pasar Sarawak, pasar Kalanglundeng, Bel. ya. Kalau terus harga jualnya juga tadi bermacam ya, tergantung Ya, tergantung ini konsumen gitu. ada yang minta 1.000, yang 2.000. Kalau 1.000 berarti lebih kecil lagi. Ya, tadi yang digandingkan di sana tuh, ya satunya 1.000, naik digandeng jadi 2.000. Bisa diceritakan dari produknya itu apa, terus sudah mulai sejak kapan? Kalau untuk UMKM produk mulai baru sih, baru setengah tahunan. Setengah tahun. Kalau nama produk diambil dari proses pencucian.
Untuk namanya kan keripik tempe bening. Oh, dari proses pencucian. Ya, jadi kalau kita nyuci kedelai kalau airnya belum bening ya kita belum selesai nyuci, masih dicuci terus sampai benar-benar airnya bening. Biasanya pun proses pencuciannya berapa kali Pak? Biar sampai bening? 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali ini. Pemilik UMKM ini siapa? Pemilik UMKM istri saya, tapi ya sama-sama berdua lah. Namanya juga usaha bareng ya? UMKM ya. Sama istri. Kenapa kok ingin membuat perusahaan apa UMKM ini, usaha ini gitu? Itu berkaitan dengan proses usaha yang lain. Karena ada proses pembuatan mesin. Jadi saya membuat mesin harus ada produk yang diproses sama mesin itu sendiri. Contoh misal saya produksi mesin potong keripik tempe, saya harus punya contoh keripik tempe untuk saya potong untuk pemasaran mesin. Jadi berdampingan seperti itu. Oh, beriringan gitu. Latar belakangnya itu. Terus untuk tenaga kerja yang terlibat Pak, ada siapa saja? Tenaga kerja masih sendiri. Oh, masih sendiri. Belum punya karyawan. Yang menjadi ciri khas atau keunggulan dari keripik tempe sagu dibandingkan dengan keripik tempe lainnya itu apa? Kalau keunggulan itu tempe tanpa campuran atau tempe kedelainya tidak ada campuran sama sekali kecuali tepung. Kalau yang lainnya terkadang masih ada kulitnya. Jadi proses kami itu benar-benar kedelai murni sama tepung saja. Berarti dari bahan olahannya nggih. Bahan olahannya. Tapioka sagu itu sama sih. Sama ya. Soalnya beda daerah beda penyebutan. Contoh di sini keripik tempe sagu, di lain bisa keripik tempe tapioka atau keripik tempe kanji, biasanya seperti itu. Masing-masing daerah itu sama. Soalnya yang bisa dibuat hanya tepung itu saja, tepung yang lain nggak bisa. Untuk target kita di pasar sama rumah tangga, toko klothok, rumah tangga sama pasar. Ya, dan itu menyiapkan berapa porsi atau berapa kilo tempe? Biasanya untuk produksi masih kecil sih, sekitar di bawah 5 kilo. Ya nggak tentu, sesuai pemasaran. Untuk menjaga kualitas kerenyahan produk kita pakai minyak yang bermerek. Contoh kita pakai minyak Sanko atau Bunoli dan seterusnya. Untuk minyak yang lain saya rasa sebenarnya produk itu nggak bisa renyah waktu di bawah 1 bulan. Kalau pakai minyak yang bagus di atas 1 bulan. Berarti sudah pernah buat sampel pakai beberapa minyak? Sudah. Dan yang paling bagus pakai minyak Sanko atau Bunoli. Dari produknya? Untuk saat ini pakai plastik biasa, cuma ketebalannya 0,5. Sebenarnya lebih tebal. Kita menjaga kualitas produk itu selama penyimpanan kita nggak apa itu namanya, nggak ada perlakuan khusus sih. Cuma ditaruh aja, disimpan di tempat kering yang nggak lembab, terus suhu ruang, terus nggak ditindih atau nggak apa kan pasti aman. Pemasarannya Pak, untuk produk dipasarkan di tempat apa saja? Selain di pasar mungkin ada? Online ada. Oh, ada di online. Online ada, cuma belum apa namanya? Belum terlalu jalan sih kalau online. Kan butuh pengenalan juga. Iya. Jadi untuk sementara ini pemasaran baru di pasar sama di toko-toko sama orang yang tahu ya beli rumah tangga. Harga dari satu kemasan kita ada 2 macam. Kalau di seller atau di toko kan kita kasih 4.000 per 85 gram. Kalau rumah tangga atau langsung dikonsumsi kita jualin 5.000 per 85 gram. Menurut Bapak, keunggulan dari keripik tempe sagu yang diproduksi dibandingkan produk lain itu apa? Sebenarnya sama aja ya, cuma dirasa. Rasa kita pakai bumbu yang kita taruh bumbu yang lebih enak atau kemasan yang lebih menarik, ya sekedar itu. Kalau menurut saya ya sama aja, bedanya itu aja. Kalau ke depan ya pengennya ya produksi bisa lebih besar, bisa lebih banyak, ya terus apa itu namanya, bisa produksi jenis keripik-keripik yang lain, nggak cuma stuck di keripik tempe saja.